Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Junedi, SMK 10 Pindrang. Hari ini saya akan paparkan materi tentang koil pengapian atau ignition coil. Yang saya paparkan di sini adalah koil pengapian motor injeksi. Jadi untuk koil yang menggunakan karbu itu biasa bentuknya berbeda dan speknya berbeda, tapi saya paparkan ini adalah motor injeksi. Tujuan pembelajaran dari koil pengapian saya bagi dua. Secara khusus memberikan pengetahuan kepada siswa didik agar mengetahui fungsi koil pengapian dan cara memeriksa kondisi koil pengapian dengan cara visual atau dengan menggunakan alat ukur. Untuk secara umum dapat memberikan referensi kepada masyarakat mengenai koil pengapian. Fungsi koil pengapian secara umum adalah bertugas mengubah tegangan listrik 12 volt dari api menjadi ribuan volt. Untuk besar kecilnya tegangan yang dibutuhkan tentunya berbeda dengan masing-masing motor. Hal tersebut tergantung dari banyak parameter. Jadi setiap motor itu tegangannya berbeda-beda tergantung dari jenis variasi-variasi yang digunakan pada sepeda motor itu. Juga tegangan listrik yang dihasilkan oleh koil sangat bervariasi, bisa 5000 volt hingga 3000 volt, bahkan bisa mencapai spek 40000 volt. Cara kerja koil pengapian yang terbesar tegangan arus listrik. Pada koil pengapian, kumparan primer dan sekunder digulung pada inti besi. Kumparan-kumparan ini akan menaikkan tegangan yang diterima dari baterai menjadi tegangan sangat tinggi melalui induksi elektromagnetik. Inti besi dikelilingi kumparan yang terbuat dari baja silikon tipis. Terdapat dua kumparan, yaitu sekunder dan primer, di mana lilitan primer digulung oleh lilitan sekunder. Jadi dari koil itu di dalamnya terdapat kumparan sekunder dan primer. Nah, kita lihat bentuk koil. Ini kita bisa lihat kumparan primernya, sini kumparan sekundernya dalam koil. Nah, ini inti besi di sini. Nah, kita lihat koil bentuknya semacam ini. Nah, kita lihat untuk koil yang biasanya menggunakan arus AC, dia punya satu colokan, sedangkan untuk arus DC menggunakan dua colokan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan visual dan memakai alat ukur. Dan untuk pemeriksaan koil bisa kita lakukan visual dengan alat ukur. Pertama, dengan visual kita bisa melihat langsung sambungan soket dan kabel yang rusak atau terjepit. Jadi ini gambar koil, kita bisa lihat kabelnya apakah sudah putus, rusak atau terjepit atau ada retakan di luar. Yang kedua, kita bisa memeriksa dengan menggunakan alat amperemeter. Kita menggunakan amperemeter mengukur tahanan koil ini sendiri. Sekian materi singkat saya, semoga bermanfaat. Jadi kita masuk dalam tahap pemeriksaan koil. Kita pertama lihat dengan secara visual. Kita melihat kabel untuk sekundernya kayak busi, apakah sudah ada yang rusak, robek atau tercabut. Kedua, kita lihat keretakan-keretakannya ada atau tidak ada. Nah, sekarang kita memeriksa dengan menggunakan alat amperemeter. Nah, yang saya pakai di sini alat amperemeter digital. Sebelum kita mengukur tahanan koil, kita harus berpatokan sama buku manual book. Nah, contohnya di sini yang ini manual book Mio GT.
Untuk tahanan primernya 0,2 sampai 0,48 ohm dengan suhu 20 derajat Celcius, suhu ruangan, tidak panas koil. Dan untuk tahanan sekundernya kita bisa lihat, tahanan sekundernya 5,68 sampai 8,52 kilo ohm, suhu 20 derajat Celcius. Jadi kita bisa langsung mengukur tahanan primer koil ini. Kita lihat ukurannya 0,32 sampai 0,48. Berikutnya kita mengukur koil dengan menggunakan alat ampometer. Yang saya gunakan di sini ampometer digital. Pertama, untuk mengukur kumparan primer koil, kita arahkan selektor ke 200 ohm. Nah, kita lihat selektornya di 200 ohm. Nah, kita ukur kumparan primernya. Kita ukur, lihat. Kita tunggu sampai tidak bergerak. Nah, kita lihat 0,3,1 ohm hasilnya. Di sana 0,32. Jadi coba kita lihat juga di sini 0,31. Jadi tahanan kumparan primer di sini kurang. Kita bisa balik lagi untuk pola balikan ke anunya, apakah berubah atau tidak. Kita menunggu sampai selesai goyangannya. Nah, dia tetap 0,31. Nah, 0,31. Jadi tahanan kumparan primer ini kurang. Berikutnya kita mengukur tahanan sekunder koil. Nah, kita arahkan ke 200 kilo ohm. Kita bawa ke 200 kilo ohm. Baru positif kita alirkan ke sini, kabel busi. Sedangkan negatif kita bawa ke kumparan primer. Kita hitung berapa. Sini terbaca, kita tunggu sampai tidak bergerak. 10,4. Jadi tahanan sekundernya 10,4. Nah, di atas sana 8,52 kilo ohm. Jadi ini sudah di atas dari spesifikasi. Jadi bisa dipastikan koil ini tidak sesuai dengan spesifikasi motor pabrikan. Tidak sesuai. Jadi ini bisa membahayakan, dan tahanan kumparan primernya kurang. Jadi bisa tahanan kumparannya kurang, bisa dianggap pengapian yang keluar dari sekunder di sini bisa berkurang juga, sehingga mengakibatkan motor susah hidup atau bisa tersendat-sendat pada saat motor berjalan. Sekian paparan saya secara singkat. Semoga paparan teori dan cara mengukur koil pengapian ini bisa berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.